memang gini loh, ini menurut pandangan saya, karena saya ditanya selaku praktisi aja ya. Oke, saya menjawab selaku praktisi. Oke, saya memberikan suatu tanggapan terhadap suatu peristiwa yang melibatkan seseorang artis berinisial NM ya. Nah, menurut dugaan saya kayak sepertinya memang NM ini sudah ditetapkan tersangka. Oke. Nah, sudah ditetapkan tersangka. Memang kalau normatif hukumnya, ya kan, seseorang yang ditetapkan tersangka itu wajib harus menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Ya, harus dan wajib sebenarnya dia menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Akan tetapi, ya kan, penyidik berwenang menilai pemeriksaan tersebut patut untuk menahan seseorang tersangka atau tidak perlu dilakukan penahanan terhadap seseorang tersangka tersebut. Nah, menurut saya di perkara NM ini, saya rasa penyidik berkesimpulan tidak perlu dilakukan penahanan, makanya nggak perlu dikejar NM itu. Nah, menurut saya pandangan subjektif daripada penyidik terkesan bahwa NM ini sebenarnya nggak perlu dilakukan penahanan sehingga mereka tidak terlalu mendesak seperti itu. Nah, ataupun pandangan itu kan bisa didasarkan dari pasal yang diterapkan oleh penyidik. Mungkin pasal-pasal yang diterapkan oleh penyidik memang tidak layak untuk menahan seseorang atau tidak patut untuk menahan seorang artis tersebut yang berinisial NM. Jadi makanya sampai sekarang kan penyidik tidak melakukan aksi-aksi yang preventif kan terhadap NM. Jadi menurut saya ini kepada masyarakat juga ya, masyarakat Indonesia, kepada pengacara daripada Ibu Reza Gladys selaku pelapor, selaku korban. Nah, kelihatannya adalah penetapan tersangka terkait dengan perkara yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Menurut saya dugaan pasalnya memang tidak layak untuk menahan NM. Makanya penyidik secara subjektif menilai tidak ada perlu lakukan upaya paksa. Nah, dugaan saya seperti itu. Jadi kalau memang ada pemahaman penyidik terhadap subjektivitas ketika memeriksa NM, ya saya rasa itu kewenangan full ada di mereka. Jadi kita hanya bisa mendorong hukum itu ditegakkan saja. Nah, tapi ingat, seseorang itu layak ditahan atau tidak adalah kewenangan penyidik dan subjektivitas penyidik. Tapi Bang, kalau melihat bukti-bukti yang ada saat ini Ya. kan buktinya bukan hanya 2 bukti ya Bang, tapi Ya. banyak gitu. Ya, bukti banyak itu kan sebenarnya adalah bukti yang diperoleh untuk merangkai suatu peristiwa, ya kan? Nah, ketika peristiwa itu memang benar adanya terjadi, kemudian akhirnya kan NM telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya tugas polisi selesai di penetapan tersangka NM. Nah, tetapi terhadap penahanan MM itu kewenangan 100% penyidik. Melalui apa? Subjektivitas penyidik, pemeriksaan NM nantinya. Gitu. Nah, jadi karena pasalnya menurut saya nggak bisa menahan, makanya dia tidak dilakukan penahanan atau tidak dilakukan upaya paksa. Seperti itu. Bang, tapi ini kan pemanggilan kedua, kalau memang tidak ada pemanggilan paksa, apakah artinya nih nanti NM itu benar-benar yang disebut sama netizen bahwasannya dia itu adalah seorang yang kebal hukum? Iya, menurut saya salah satunya itu juga ya. Menurut saya kebal hukum. Yang kedua memang hukum kebanyakan sih tidak ada tidak ada hal-hal yang bisa menakutkan dia, karena kan dia bukan sekali dua kali tersangka. Saya rasa dia udah langganan pernah tersangka ini kan, pernah dilakukan status tersangka ini kan sudah langganan, sudah lebih saya rasa daripada 2 kali. Jadi artinya hal-hal tersebut nggak mungkin lagi memberikan rasa takut kepada dia gitu. Nah, apalagi dia juga punya pengaruh lah ya, punya jaringan ya kan, kenal juga sama beberapa pengacara top ya, antara lain Bang Fahmi, Bang Otman ya kan. Saya rasa mungkin mereka juga akan membantu sekuat tenaga karena NM ini kan termasuk teman-teman baik mereka. Nah, itu kan kayak Bang Fahmi itu kan juga pengacara yang cukup kawakan lah ya artinya. Nah, ketika Bang Fahmi bisa membela agar ini kita atau NM ini tidak dilakukan penahanan, itu kan prestasi buat Bang Fahmi. Jadi menurut saya Bang Fahmi udah lakukan segala upaya, ya kan, kemudian ketemu sana ketemu sini, kemudian melalui bantuan-bantuan itu saya rasa makanya NM ini tidak dilakukan upaya paksa. Saya rasa salah satu faktornya itu. Jadi kalau kita bilang hukum kadang-kadang tidak berpihak pada kebenaran, ya memang faktanya begitulah, ya kan. Hukum itu memang dinamis, dia ngikutin celah dia. Ketika ada celahnya memang patut untuk bisa bisa memberikan kebebasan untuk seorang tersangka, ya itu akan dilakukan pasti oleh penyidik.
Hmm. Bang, kalau kemarin kan itu ada dokter O itu sempat handphonenya ditahan ya. Iya, iya. Nah, terus dia besokannya meminta pinjam Pinjam pakai. pakai. Ya, Nah, ya. ada yang mengatakan bahwasannya ini akan ada seperti mau menghilangkan barang bukti. Nggak bisa. Penyidik pasti sudah di-copy tuh terhadap apa namanya, terhadap handphone itu sudah di lab, sudah di-copy. Nah, sudah diekstrak, baru ketika dipinjam pakai oleh dokter O baru diperkenankan. Pada umumnya sih begitu. Nggak mungkin penyidik tanpa diekstrak, tanpa dibuatkan kopinya, kemudian mereka memberikan. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin terjadi. Memang sudah ada kopinya itu. Jadi nggak usah khawatir. Kopinya sudah dipegang sama polisi dan sudah disita pastinya sebagai originalnya. Artinya untuk kemungkinan besar untuk menghapus barang bukti itu tidak akan mungkin terjadi. Ya? Kalau sudah diekstrak sama penyidik, sudah ada hard kopinya kepada penyidik ya, atau bagian yang dikopi oleh penyidik. Menurut saya ketika dokter O menghilangkan kan akan berpotensi dokter O pun bisa jadi tersangka nantinya dalam perkara ini. Jadi saya rasa nggak seberani itulah dokter O. Kalau pinjam pakai karena untuk kegiatan mungkin internet banking atau apa, ada kegiatan-kegiatan yang memang memerlukan handphone itu ya, dengan alasan tertentu ya penyidik boleh memberikan izin pinjam pakai terhadap si dokter O. Oke, Bang, terus yang soal Doktif ini kan mereka berempat kemarin awalnya diperiksa ya di Iya. BAP berempat. Doktif juga sempat mengatakan bahwasannya dia belum lama mengenal sama nama Nikita Mirzani, Bang. Seakan-akan mau cuci tangan atau seperti apa menurut Iya, Abang? bisa-bisa saja. Artinya kalau di sini kan secara material atau secara formal itu kan yang jelas itu kalau kita lihat pembicaraan itu dimulai oleh Mail, ya kan, kepada Dr. Reza, ya kan. Nah, kemudian dilanjutkan ada penerimaan uang yang kemudian diserahkan kepada NM. Nah, jadi menurut saya polisi akan mencari peristiwa di seputaran itu saja. Nggak mungkin lagi melibatkan yang lain. Nah, tapi terhadap HP yang disita yang milik Dr. Oki, nah itu menjadi suatu rujukan ketika mungkin dihilangkan maka akan berpotensi menetapkan juga status kepada Dr. O gitu. Tapi kalau sejauh itu tidak dilakukan, cuma pinjam pakai kemudian dan berjanji akan setiap waktu menghadirkan handphone tersebut, saya rasa tidak ada alasan penyidik untuk menetapkan status terhadap Dr. O. Yang soal Doktif tadi, Bang? Kalau Doktif kayaknya agak jauh sih ya, kan belum ada aliran dana kepada Doktif. Jadi menurut saya apapun yang disampaikan oleh Doktif itu masih agak jauh sih dari peristiwa yang disangkakan oleh pelapor Reja Gladys. Artinya berarti kemungkinan kecil untuk Dokter O sama Doktif ini untuk menjadi tersangka kecil Kecil kemungkinan. kemungkinan dan bahkan tidak mungkin karena mereka tidak ikut menikmati hasil pemerasan itu. Artinya memang benar ini tersangka hanya 2 ini aja yang akan. Menurut dugaan saya hanya 2. Menurut dugaan saya pastinya hanya 2 karena polisi mencari pembuktian material dan formil. Nah, sehingga yang jelas merugikan material itu kan mungkin peran daripada Mail dan NM. Nah, saya rasa polisi akan berkutat hanya di situ saja, tidak mungkin keluar daripada itu. Oke, ada pesan Bang untuk apa? Kepada NM ya bebas saja sih, boleh kooperatif juga boleh nggak kooperatif kok, ya kan. Artinya kan bebas saja lah, ya kan. Mau dipanggil kedua, ketiga, keempat atau bahkan ke 10, mau datang ya boleh. Kalau datang tuh artinya seorang negarawan, berarti menghormati panggilan polisi. Tapi kalau nggak datang ya artinya mungkin di belakang Nikita ada yang lebih kuat yang membentengi Nikita, sehingga yang nggak perlu dihargai kan panggilan polisi. Ya demikian aja dari saya.